Setiap orang tentu memiliki cara bagaimana menjalani hidupnya. Suatu ketika saya menonton live streaming di Instagram, ada seorang bapak, Pak Rimar namanya. Dia seorang Katolik. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana caranya dia menjaga agar perkawinannya tetap langgeng? Jawabannya menarik. Yang pertama dia katakan bukan harta. Karena baginya harta itu tidak akan bertahan. Kemudian yang kedua dia katakan juga bukan karena pasangan itu ganteng atau cantik. Karena baginya ketika usia semakin bertambah, semua itu akan sirna. Dan juga banyak yang lebih ganteng dan cantik. Alasan yang baginya sangat kuat adalah komitmen. Bagaimana orang mengabdikan hidupnya, menjalankan tanggung jawabnya sebagai pasangan berdasarkan janji suci yang mereka ikrarkan. Artinya apa? Dia katakan, ketika saya berada jauh dari istri saya percaya bahwa saya akan menjaga diri. Begitupun sebaliknya, ketika dia berada jauh dari istrinya, dia memastikan bahwa dia akan menjaga diri. Di situ ada rasa saling percaya, dan baginya disitulah letak kekuatan sebuah perkawinan itu bisa langgeng. Jadi ada tanggung jawab dan juga kewajiban untuk menjalankan janji suci itu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pada saat ini kita merenungkan makna dari perkawinan. Dalam bacaan pertama Nabi Yesaya menceritakan tentang kemuliaan yang dialami oleh Yerusalem. Kemuliaan ini terletak pada bagaimana Yerusalem itu ditempatkan Allah sebagai mempelainya. Allah menjadikan Yerusalem sebagai mempelai. Dikatakan di sana bahwa negeri ini tidak akan lagi dinamakan yang ditinggalkan, melainkan dia akan menjadi milik kepunyaan Allah. Yerusalem dijadikan pasangan oleh Allah. Artinya apa? Relasi Tuhan dan bangsanya digambarkan sebagai relasi yang mesra, layaknya pasangan suami istri. Bahwa relasi mesra antara pencipta dan ciptaan itulah yang menjadi landasan sebuah perkawinan. Jadi perkawinan bukan soal relasi saya dengan pasangan, tetapi relasi antara Tuhan yang menguatkan saya dan pasangan. Dalam bacaan Injil, penulis Yohanes yang kita dengarkan tadi menceritakan bagaimana Yesus pertama kali memperlihatkan kemuliaannya dalam pesta perkawinan di Kana. Jadi latar belakang terjadinya mujizat adalah perkawinan. Penghormatan besar diberikan oleh Yesus kepada lembaga perkawinan, yang mana dia menghormati keagungannya. Dia menerima undangan untuk hadir dalam perkawinan. Bahwa menikah itu menjadi terhormat karena yang menikah dalam Tuhan itu tidak akan menikah tanpa Tuhan. Artinya apa? Orang yang menikah dalam Tuhan dapat terjadi karena Tuhan merestuinya. Kekurangan anggur menjadi tanda kesulitan yang dialami dalam kehidupan setiap hari. Namun berkat Yesus yang hadir, setiap masalah bisa teratasi. Setiap
kekurangan bisa tercukupkan, bahkan memperoleh kebahagiaan yang penuh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sikap Ibu Yesus yakni Bunda Maria amat menarik untuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ketika Bunda Maria melihat kekurangan anggur, dia merasa peduli dan tergerak untuk menyampaikan kepada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur. Kedua, dia menyampaikan tetapi tidak memaksa kepada Yesus. Artinya apa? Dia memasrahkan semuanya pada rencana Yesus yang akan berkarya atas kekurangan itu. Dan hal yang ketiga, dikatakan oleh Yesus, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Ini sebagai ungkapan dalam bahasa Ibrani untuk menolak permintaan seseorang yang dianggap kurang tepat. Dalam konteks ini tadi kita mendengar bahwa Yesus mengatakan saatnya belum tiba. Saatnya tiba itu nanti ketika dia dimuliakan oleh Bapa, saat ia kembali kepada Bapa. Ini juga suatu sikap dasar yang ditunjukkan oleh Yesus yang menyadarkan kita bahwa sebagai manusia, kuasa Allah tidak perlu kita campuri. Bahwa Allah akan berkarya atas hidup kita. Allah yang lebih tinggi dari ciptaan akan mengetahui apa yang dibutuhkan. Ia punya rencana terbaik bagi mereka yang dikasihinya. Kita tadi mendengar seolah-olah Yesus tidak mau mengabulkan permohonan dari Bunda Maria. Belas kasihan yang tertunda bukanlah penolakan terhadap doa. Tetapi kita yakin seperti Bunda Maria, ketika kita memohon dan tidak memaksakan itu kepada Tuhan, semua itu akan terjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Hal yang menarik juga dikatakan bahwa Bunda Maria hanya meminta kepada para pelayan agar mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi para pelayan menyediakan air dalam tempayan, kemudian mereka disuruh oleh Yesus mencedok dan membawanya kepada pemilik pesta. Artinya apa? Setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan apa yang dikehendakinya, yakinlah segala sesuatu mujizat itu pasti akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria dalam hal ini menunjukkan bahwa segala kesulitan hidup yang kita temui, marilah kita sampaikan kepada Yesus. Bahwa kita juga tidak perlu memaksakan kehendak kita. Biarkanlah Tuhan yang akan berkarya, sebab segala sesuatu akan indah pada waktunya. Marilah kita menjaga komitmen kita untuk selalu setia dalam perkawinan. Kita ingat selalu bahwa Tuhan hadir dan menghargai keagungan misteri suci dari perkawinan itu. Pertolongan Tuhan selalu ada, maka sampaikanlah segala pergumulan yang kita alami dalam keluarga kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan menjawab setiap persoalan yang kita alami. Tuhan yang sama kini hadir dalam perayaan Ekaristi. Dia mampu memulihkan hidup kita. Lewat Ekaristi kita menimba kekuatan agar kita juga bisa mengalami kekuatan dalam menjalani bahtera hidup berkeluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, air saja bisa berubah menjadi anggur. Yakinlah bahwa hidup kita yang kacau balau, hidup kita yang berdosa, yang sakit, pasti akan juga mengalami mujizat, kita akan dipulihkan oleh Yesus. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.